Oke, bertemu lagi di Heroes Time, di mana hari ini Ane bakal ngobrolin tentang seputar film dari Black Panther Wakanda Forever. Itu adalah film terbaru dari Marvel Cinematic Universe gitu kan ya. Oke, jadi hari ini gak sendirian lagi buat ngobrolinnya. Saya ditemani oleh dua narasumber dan satu host lagi. Itu teman saya sendiri, Adi Mas Rama, teman sekelas saya sendiri. Dan ada Bang Rian BCU juga. Halo Bang. Halo. Dan sama Kak Deros juga nih. Halo Kak. Halo, makasih udah ngundang. Aduh, sama-sama Kak. Oke. Nah, jadi kan film Wakanda Forever ini salah satu film penutup dari fase 4 kan ya. Nah, pas saya lihat trailer sama teaser trailernya juga, saya udah berekspektasi tinggi nih tentang si Wakanda Forever ini, karena Ryan Coogler ini benar-benar ngebuat filmnya tuh kayak dia ngebuat ada musik kayak gitu-gitu sangat pas lah ininya ya. Soundtracknya gitu. Nah, di sini nih ya, kira-kira nih first impression sama cinema experience yang Bang Rian sama Kaderos menurut Kaderos gimana tentang filmnya Wakanda Forever? Oh iya, Black Panther Ladies first. Ladies first dulu. Gue nyatat dulu gue. Oke, siap. First impression setelah nonton Black Panther Wakanda Forever, sebenarnya sebelum nonton tuh agak harap-harap cemas ya, karena melihat beberapa film MCU yang sebelum Wakanda Forever ini kan agak kurang maksimal ya, atau lebih turun drastis kualitasnya gitu. Jadi agak harap-harap cemas. Cuman memang pas nonton trailernya tuh ada ekspektasi tinggi juga gitu. Semoga ini terbaik buat penutup fase 4 gitu. Akhirnya nonton awal film udah dibikin berlinang air mata ya. Iya, betul. Openingnya, terus dari ceritanya, bahkan 2 jam 41 menit itu kirain bakal bikin boring banget gitu loh. Ternyata enggak sama sekali. Justru setiap scene-nya tuh kayak ini habis ini apa ya. Jadi first impression-nya sungguh luar biasa sih. Seneng, puas, tapi ada sedihnya juga. Jadi kayak campur aduk. Dan kayak wah gila, Ryan Coogler sama tim, oke, salut. Terima kasih. Penyelamat. Salut. Salut. Coklat nggak? Salutnya coklat nggak? Aduh, Gary dong. Ya. Nangkep ya? Mantap. Nggak nangkep ya kan? Waduh. Ya ampun, emang beda generasi ya? Aduh. Iklannya. Beda umur lumayan jauh kayaknya deh. Masa nggak tahu Gary salut coklat? Aduh. Iya sih. Aduh. Oke, itu buat first impression dari Kaderos. Untuk Bang Rian sendiri gimana nih? Tadi kalau Deros bahasanya dia masih halus ya kan, kurang. Gimana Deros? Yang sebelumnya ya filmnya agak turun. Jelek Deros, jelek. Iya. Bahasa kasarnya gitu ya. Jelek. Sungguh amat jelek. Enggak sih, enggak jelek-jelek banget, cuman Enggak. ya itu aja sih, agak drop ya udah gitu. Ya. Ya pokoknya tapi sumpah jawabannya Deros tuh sudah gue temukan banyak banget gue temuin gitu. Nggak di gue ngobrol langsung sama orang, nggak gue ketemu di komen. Pokoknya gue sering banget tuh ketemu ekspektasi tinggi karena film sebelumnya jelek. Terus gitu-gitu. Jadi berharap kalau ini bakal menjadi penutup phase 4 yang lebih baik gitu-gitu. Pokoknya itu rata-rata sama jawabannya ya dengan para fans. Bahkan gue juga berpikir seperti itu. Tapi setelah nonton filmnya, ya untungnya dikasihnya ke si Ryan Coogler, which is ya Black Panther 1 kan menjadi satu-satunya film Marvel MCU yang memboyong Oscar kan, 3 lagi. Ya, betul, 3. Jadi ya eksekusinya udah pasti dia standarnya udah beda lah. Walaupun sistemnya Marvel tuh kan direkturnya tuh bukan direktur yang pitching ya, tapi Marvel yang hire gitu kan. Jadi beda tuh. Nah, tapi dengan kualitasnya Ryan Coogler ya terbukti sih di film ini. Gue jarang sekali menemukan
Gua tanya, review lu berapa, skor lu berapa. Jarang sekali yang ngasih kayak di bawah 8 gitu-gitu. Walaupun ada Ya. tapi ya kayak jarang lah. Oke, jadi So apa ya, Extreme Experience, keren. Apalagi keren. Di bawah Mas, ini udah boleh spoiler nggak sih? boleh. Di Sudah bawah Mas seminggu. Talokan itu, walaupun ya kalau kita bandingin sama mungkin nanti Avatar bakal kalah, tapi Mm-mm. mereka pakai perspektif yang berbeda. CGI-nya sebenarnya nggak bagus-bagus banget kan yang dalam air, Betul. cuman ya keren. Keren. Aduh, itu cinematic dari Bang Rian sendiri. Kalau dari kita nih ya, Dimas ya, pas Nah, nonton, gimana tuh? Kalau dari kalian gimana tuh, Mas? aduh, gimana ya? Dariku ya, Eh. sebenarnya first experience-ku itu kayak ini yang mengisahkan Wakanda yang habis kehilangan sang raja gitu kan. Nah, terus kayak bakal melemah bangsanya gitu. Tapi ternyata belum tentu kan. Nah, akhirnya sampai si Namor ini yang bilang waktu itu katanya pengen nyerang bangsa daratan gitu kan. Habis itu yang dari gelang yang diterima Shuri itu kan dibikin kayak cloningannya heart shape herb gitu, dan jadinya Shuri yang jadi Black Panther-nya gitu lah. First impressionnya Ya gimana? itulah keseluruhan ceritanya ya. Iya. First impressionnya Oh, kita kan nonton nih. kalau first impression tuh kayak apa ya, kayak mungkin bakal diceritain gimana meninggalnya si Chala gitu ya lah ya. Betul. Tapi di awal agak sedih dikit sih. Nah, sebenarnya Oke, jadi first impression lu tuh lebih ke sedih, lebih ke ini karena kehilangannya si T'Challa gitu ya. Ya, lebih begitu. Kalau Tapi dari lu nangis nggak? Lu Nah, nangis nggak? coba. Nangis sih enggak, Iya cuma sih. kena dikit gitu loh. Kena sih. Becek dikit gitu Iya. matanya. Kita samping-sampingan Gua tuh sih- nontonnya. Gue sih nangis. Deros lu nangis nggak? Gue yakin juga Deros pasti nangis. Gue malah tertawa terbahak-bahak gue. Waduh. Gimana? Balikan. Enggak lah, gila, gue baru opening aja kan yang momen silence gitu kan, yang intronya gue nggak tahu kalau bener-bener dibikin hening banget kan. Itu gue langsung kayak, gue kurang kayak tahan napas tuh, nggak kayak bengong, terus langsung kayak nggak sadar nangis gitu pas semua foto-foto dan videonya si King T'Challa alias si Chadwick Boseman kan. Iya Pas- sih. Padahal Opening. cuma suara angin ya. Iya, suara angin Iya. doang. Iya, tapi kayak Gitu kan? itu lebih kayak magis banget sih, kayak sumpah deh pokoknya. Kan juga banyak ini kan ya, dia ada banyak scene heningnya juga kan kalau nggak salah tuh si Wakanda Forever ini. Dan di situ juga ada orang ngorok di bioskop. Waduh, Iya itu kan? kayaknya kita aja yang tahu ya, Lim. Ada orang ngorok, bapak-bapak tidur di bioskop. Oh ya? Iya, jadi suaranya tuh Ngorok. kayak Terus akhirnya bapak-bapak itu pindah ke pojok. Ya. Oh mungkin Pak, nemenin mendingan anaknya nggak nonton usah. kali. Nah, iya. Iya, Ini nggak usah mungkin. nonton Pak. Bener deh. Nunggu di depan aja gitu sambil ngerokok kan enak ya. ya ini musik banget. Ngapain ikutan nonton? Belum ngorok gitu kan. Itu sudah experience paling kacau banget sih. Sampai belakangnya juga ada yang ngorok kayaknya deh. Ngorok Buset. siapa itu? Aduh, ketawa. Agak ganggu sih kalau ada suara Iya, ngorok mati. Maksudnya kalau tidur nggak apa-apa, cuman kalau sampai ada suara ngorok itu kayak udah level ganggu banget sih. Iya sih. Kayaknya itu. Tapi ngomongin soal tidur, Hmm. ini berapa ya? 2 film Marvel sebelumnya, even Doctor Strange saja, itu gue tidur. Waduh, Serius? Serius. Waduh. tidur. Iya. Bosenin gitu ceritanya ya, Bang. Enggak, bukan ngebosenin. Gue mencoba nih untuk masuk konsentrasi. Tapi ketika ketemu part, kalau waktu Doctor Strange tuh ada part di mana tuh itu kayak agak panjang gitu loh. Kalau Doctor Strange ada, gue lupa bagian mana. Pokoknya gue sempet pas nonton yang kedua kali gue tidur. Pas bagian situ doang. Terus gue miss. Terus gue kan gue lihat badan gue kayak fit aja, tapi kenapa gue bisa tidur? Oh berarti
kayak gini nggak terlalu masuk kali ya kalau yang udah kedua kali gitu. Yang parah lagi Thor Love and Thunder. Gua nonton hari pertama, gua masih ingat adegannya itu apa? Adegannya tuh yang pas lagi perahu, yang dia lagi deep talk tuh, yang mau ke yang mau ke apa namanya? Yang ketemu Zeus. Planet itulah. Enggak, planet kecil yang ketemu ya? Gor. Oh, yang lagi berdua sama Jen. Iya, yang lagi berdua sama Jen terus itu sumpah emang agak cringe banget sih. Untung lu ketiduran. Sumpah, itu hari pertama. Iya. Gue kayak yang hari kan biasanya hari pertama tuh kan udah walaupun kita nggak kenal gitu kan, tapi kan orang semangat gitu tangan ya. aja gitu kan, teriak bareng-bareng aja gitu kan. Gitu. Pas bagian situ gue tidur hari pertama. Yang mana tadi? Iya kan? Nah, gue skip. Abis itu gue harus ingat nih bagian sini berarti besok hari kedua gue nggak boleh tidur, gitu kan? Karena gue butuh nih karena hari Sabtunya kan pasti ada nobar, terus gue pasti diskusi kan. Jadi gue nggak mau ada yang miss out gitu. Hari kedua gue harus ini. Hari kedua gue tonton, gue tidur di tempat yang sama di durasi yang sama. Nah, long story short. Di film Wakanda Forever udah 3 kali gue tonton, gue nggak ada ngantuknya sama sekali. Mantap. Berarti berhasil filmnya. Keren. Ya berarti itu berhasil bikin melek ya. Gue bahkan mencoba untuk kayak ya udah deh take it. Soalnya udah nonton yang ketiga gitu kan, terus bahan yang buat dibahas juga udah jadi gue cuma tonton yang kayak ya udahlah casual gitu kan, cuman buat ngelihat. Biasanya kalau kayak gitu ya pasti akan ada chance untuk ketiduran, tapi enggak, tetap seru. Masih seru berarti di rewatch lagi beberapa kali. Bahkan untuk 3 kali nonton aja masih berasa serunya ya, Bang. Masih worth it. Mantap. Emang keren Wakanda Forever ini. Apakah salah satu penyelamat film MCU di fase 4 ini? Setuju nggak dari statement kayak gitu? Enggak, kalau tiba-tiba Ant-Man jelek gimana, Deros? Kan fase 5 itu masuknya. Fase 4 Bang. Waduh. Fase 4. Fase 4, kalau fase 4 Bang Rian masih pegang Wakanda apa No Way Home nih? Kira-kira kalau fase 4. Fase 4 keseluruhan ya. Kira-kira nih. Ya kalau kita bandingin sama 2 itu ya cuman 2 itu aja yang bagus. Iya sih. Tapi paling mending itu. Shang-Chi lumayan oke kalau. Oh, Shang-Chi astagfirullah. Lupa tuh kan gua. Shang-Chi loh. Shang-Chi ya Black Widow dikit lah. Sebelum Taskmasternya terbongkar aibnya ya. Maksudnya terbongkar mukanya, itu masih keren kalau kata gue. Nah, sisanya kayak ya udah deh. Sisanya ya udah aja. Kalau gue justru ya Black Widow itu nggak tahu itu mungkin karena kita juga nontonnya gak di bioskop ya waktu itu kan. Iya, nonton di bioskop. Jadi Black Widow gue cuma nonton sekali. Nggak ada tuh gue rewatch. Yang lain tuh kan pasti gue rewatch gitu kan, gue apa. Iya. Black Widow gue cuma nonton sekali, udah habis itu gue mau bahas apa juga udah langsung ketanam di kepala. Oh ini arahnya gini, oh gini udah gitu. Terus kayak nggak ada yang menarik gitu buat dibahas tonton lagi. Gue sempat rewatch, gue pas pertama kali XS1 buka lagi kan secara semenjak setelah pandemi. Oh iya, waktu itu ya. Gue mencoba nonton di experience layar gede itu kayak apa. Emang sih agak beda, dan part favorit gue tuh cuman itu doang, pas Natasha versus Taskmaster sama pas dia ketemu Dreykov. Udah itu doang yang di mata gue agak spesial lah gitu. Karena nggak yang kaleng-kaleng gitu untuk dari segi dialog atau dari segi ininya ya, aksinya ya. Tapi memang ceritanya gak mau ketebak, cuman itu lumayan lebih baik daripada Thor Love and Thunder kalau kata gue. Iya. Itu jelas, itu jelas. Jelas. Itu jelas banget. Itu masih oke lah. Film apa itu? Itu Sri Mulat versi ini deh kayaknya, Bang. Versi Dewa kayaknya. Waduh, Sri Mulatnya. Aduh. Itu berarti kalau misalkan kita seluruhan berarti No Way Home sama Black Panther Wakanda Forever ini gitu ya. Iya, agak lumayan lah. Shang-Chi juga iya. Ya runner up-nya lah. Shang-Chi itu runner up-nya lah ya. Berarti Doctor Strange enggak nih, Doctor Strange? Aduh, gimana ya, Lim? Nih, bagaimana Dero sebagai fans berat, ketua fans klub Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch. Gue meskipun fans garis kerasnya Doctor Strange, gue masih tidak memungkiri kalau film itu agak
jelek Hmm. dari segi cerita ya. Kayak apa sih maksudnya, lu nggak ada nyambung-nyambungnya dari film pertama, terus apa sih skripnya tuh, udahlah kata gue, bagi untuk gue film Doctor Strange Multiverse of Madness cuman kayak pemanis aja, pelengkap aja udah, pelengkapnya multiverse udah. Kalau mau konsep multiverse ya oh multiverse kayak begitu ya udah gitu. Dan pengenalan karakter Chavez udah gitu. Ya, gitu aja gitu kan ya. Nggak yang memorable sampai kayak pengen nonton lagi, nggak bakal. Waduh. Kayaknya. Enggak. Waduh, saya nonton 3 kali loh Doctor Strange tuh waktu itu. Wih. 3 kali. Berat inisial banget nih. Sama nonton 3 kali juga, cuman ya nggak ada gairah lagi gitu. Iya, Coba nggak deh. ada greget-gregetnya. Beneran. Coba deh, lu kalau lagi ada kalau lagi ada waktu free gitu kan. Disney Plus pada langganan kan. Kalian Iya, nonton dari iya. Iron Man 1. Nonton. Urutan aja. Keterusan pasti. Kayaknya bakal ada yang gue skip juga sih. Ya, sampai paling mentok di Iron Man 3 pasti lu skip. Iya. Thor The Dark World pasti lu skip. Iya, itu tentu. Ya. Atau enggak, kalau nggak di skip cuma dibiarin play doang tapi lu nya ngapain. Iya. Main HP. Nunggu adegan serunya baru lihat lagi gitu. Iya, cuma buat gitu doang. Nah, itu nasibnya tuh sama nih kayak film-film Phase 4 ini. Kayak Betul. bodo amat gitu kali ya. Ada yang bisa lu lewatin aja, ada yang lu bisa fokusin gitu. Kayak si Hulk kan bisa dilewatin kan ya. Skip juga enggak Wah apa-apa itu kan? mah kayaknya dilupain juga nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa kan. Aduh. Karakter Daredevil di situ astagfirullah. Penyelamatnya cuma kemunculan Daredevil doang kalau kata gue. Penyelamat sementara kalau malahan. Untungnya di minggu-minggu She-Hulk tuh ya gimana ya? Ya cuma dia doang tontonan, jadi ya apa boleh buat, mau nggak mau diikutin. Iya bener. Aku yang nonton si Hulk cuma pengen ketemu Daredevil doang. Kapan munculnya dari Daredevil? episode 1 ya. Iya, mana nih? Dicari. Kok nggak ada ya? Nggak episode 1, episode 2 lah. Episode 1 kan udah ke Nunggu nggak tahu episode akhir muncul lah. Episode Aduh, akhir ternyata. Intelijensianya dibikin. Udah dah. Udah. Itu series yang buat Iya, doang udah lah, lah, nambah-nambah ben aja. doang lah ya. Oke, kita lanjut lagi. ya begitulah. Kita lagi ke Wakanda Forever lagi nih. Nah, kan di Lagi sini ngomongin Wakanda Forever. Iya. Kenapa jadi kemana-mana Iya. kan. Waduh, itu Kemana-mana. pembicaraannya. Rembet kan tuh. Oke, kita lanjut lagi nih. Kan di sini Shuri jadi Black Panther kan ya. Yang kita duga-duga atau udah lama banget itu teorinya kan ya. Nah, kira-kira nih setuju gak sih kalau misalkan Shuri, atau cocok gak sih Shuri jadi Black Panther gitu? Dari Bang Rian dulu nih. cocok atau enggaknya? Jujur waktu gua tonton, gua nggak terlalu suka. Kenapa tuh? Gua ngelihat aneh aja, badannya kecil. Maksudnya mungkin karena postur kali ya. Iya, karena postur. Posturnya kekecilan. Kalau misalnya ya walaupun kita seharusnya tidak ojo dibanding ke ya. Tapi kalau di komik, tapi kalau di komik tuh iya kecil juga, tapi masih kelihatan fit gitu loh. Ada lekukan badan, terus masih udah agak kelihatan dewasa gitu kan. Jadi walaupun gimana masih oke lah. Tapi kalau yang kemarin tuh bener-bener kayak bocil lu pakein kostum. Kalau gue lihat bener deh, kayak anak kecil lu pakein kostum gitu. Cuman ya sekarang lu mau berharap apa gitu kan dengan Black Panther yang baru. Jadi kemunculan, jadi kayak apa ya? Justru yang jadi ntar gue menyusun kata. Justru yang jadi punch dari film ini, which is Shuri jadi Black Panther, actionnya dia, justru menurut gue jadi hal yang jadi hal yang lemah. Wah, kenapa tuh? Karena nggak cocok. Iya sih. Gue ngeliatnya dari yang pas dia buka topeng terus lehernya segini sama kostum, gue bilang kok aneh ya gue ngelihatnya. Kok begini dah. Nah untungnya kita tahu di ending ya kayaknya tidak akan lama ya. Oh iya, betul sekali. Ntar kita bahas di ending. Jadi udah. Oh ya udah. Oke. Gak apa-apa biarin aja dulu sementara gitu jadinya. Jadi kayak kurang cocok gitu kan si Shuri jadi Black Panther gitu. Menurut gue. Oke.
itu dari pendapat Bang Rian. Kalau Kadira sendiri gimana? Cocok gak sih Shuri ini jadi Black Panther gitu? Sebenarnya sebelum nonton tuh kan di samping berita-berita dia yang sempat heboh itu kan yang dia anti-vax gitu. Iya. Sebenarnya agak kesel sih sama dia. Maksudnya terus ada rumor dia mau dipecat lah, tapi ternyata nggak jadi gitu. Jadi sempat mikir gini, ih kok dia sih jadi Black Panther? Kayak nggak ada yang lain aja, kayak gitu deh. Pokoknya kenapa sih harus dia gitu? Tapi pas nonton ternyata Ryan Coogler itu seperti dibikin ceritanya Shuri ini menjadi Black Panther hanya kepepet gitu. Oh, iya. Hanya untuk buat balesin dendam dia kan awalnya. Jadi emang dia tuh pada dasarnya bukan petarung sih. Dia kan hanya anak bocil, nerd, scientist gitu ya, ilmuwan yang cuman kerjanya di laboratorium terus nggak pernah terlibat di lapangan lah gitu. Jadi makanya dia seperti itu kata Bang Rian benar. Emang dia nggak cocok karena emang dia bukan tipikal petarung gitu. Nggak kayak T'Challa kan yang Iya, punya betul. dasar bela diri atau apa. Lihat aja dia berantemnya gerasak gerusuk begitu. Kayak bener-bener kayak anak Tertata. bocil, jambak, kecakar, banting gitu kan. Itu yang bertarung gitu ya. Kayak bocil iya makanya tapi setidaknya kita tuh kayak ngelihat iya berarti dia berantemnya emang cuman karena amarah, emosi gitu, gerasak gerusuk. Akhirnya pas di ending dikasih lihat ternyata emang nggak lama dia nggak jadi Black lama. Panther karena nanti legacy itu bakal lanjut ke T'Challa Junior gitu. Sebenarnya bagus sih Ryan Coogler nyusun skripnya, jadi nggak langsung serta-merta ganti cast T'Challanya itu yang langsung dewasa gitu ya. Mungkin emang sengaja kita nikmatin dulu dukanya di film Wakanda Forever ini, ngiklasin kepergiannya si Chadwick Boseman sebagai King T'Challa, terus baru pelan-pelan diganti yang baru gitu. Tapi dari yang anak kecil dulu. Anak kecil Gitu. dulu. Iya, Iya, iya. gitu doang. Karena emang Shuri ketika dia mimpin si Wakanda pas dia kalau nggak salah di akhir-akhir deh, yang ketika si Yibambe itu kayak kurang cocok gitu pas dia teriaknya tuh. Iya. Nah, Yibambe, Betul. Yibambe. Gak usah itu Wakanda Forever aja nggak cocok. Iya kan, aduh, kan Emang nggak ada ininya dia, nggak ada sangar-sangarnya iya emang. kan, kurang gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari Black Panther pertama kita juga tahu kan Shuri itu kayak ceria gitu kan, cuma di science team doang kan gitu. Bertarung cuma pas di mana ya? Di akhir Black Panther yang pertama sama di ini Avenger Endgame doang, itu juga skripnya atau screen time cuma sedikit gitu kan. Jadi kayak kita kayak nggak dikasih lihat lu minimal lu apa ya belajar dulu kayak bertarung gitu sama Okoye Iya. kayak atau sama si Iya, Nakia atau kayak. Nakia. Iya kan, jadi kayak kurang gitu sebenarnya. Aduh, sama sih. Kalau menurut Adi Mas gimana nih Mas sebagai teman saya ketika nonton? Oke, menurut saya ini yang dari Shuri-nya itu ya. Iya, Shuri. Oke, mungkin sama seperti pendapat Bang Rian dan Kadela ya. Kayak kurang cocok aja gitu ya, dari segi postur mungkin. Tapi kalau berdasarkan komik nih, emang pernah jadi Black Panther walaupun cuma sebentar. Nah, tapi ya gimana ya? Kayak kurang cocok aja sih. Kayak apa gitu loh. Jadi kayak kurang ini ya, kurang apa ya? Kayak Greget. Greget. kurang greget gitu, kurang greget. Betul. Cuman itu masih cuma masalah treat karakter doang. Soalnya kalau di komik kan si si Shuri-nya dia belajar tarung Belajar tarung ya. dan punya ambisi buat jadi Black Panther. Jadi lu belajar tarung terus lu punya ambisi untuk jadi Black Panther. Means berarti lu belajar tarungnya 2 kali lebih keras dong. Karena lu ambisi kan. Lu harus ngalahin Kadera sama Bang Rian kurang setuju atau nggak cocok karena si Shuri ini jadi Black Panther gitu kan. Iya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Kan di sini kita diperkenalkan Namor ya. Nah Ya. gini. Uh. Namor, karakternya Namor di New Crush Unlock nih kayaknya nih. waduh. Udah salting duluan. New Crush Unlock ya. Nambah koleksi keras nih. Waduh. Papi culu. Pipa. Papi talokan. Nah, Papi Thanos. kira-kira tanggapannya tentang si Namor nih gimana sih ketika first impression ketika wah Namor kayaknya bakal gimana gitu kan. Maksudnya, Bang Rian dulu deh. Oke, Bang Rian dulu deh. Tentang si Namor nih gimana nih di Wakanda Forever ini sebagai villain. Iya, villain hitungannya ya.
Gimana ya? Dia begitu. Gue sampai bingung mau jawab. Namor. Gue suka sih mereka nge-treat Namornya. Bahkan Namor adalah nggak satu-satunya juga sih. Bisa dibilang salah satu hal yang eh, top ya, yang paling menarik di film ini. Namor. Namor. Selain talokannya, selain konflik ceritanya, selain dan segala macam. Gue ngelihat Namornya di bener-bener mereka tuh nge-treat jadi sesuatu yang surprising gitu loh. Jadi kayak konfliknya kan dari awal ya, waktu kita baru lihat trailer ini, konflik apa ya yang akan terjadi antara Namor dengan antara Talokan dengan Wakanda gitu kan. Terus kan kita cuma ngelihat klip-klip, bakal kayak gimana, dan ternyata pas nonton filmnya mereka bener-bener nge-build story yang ini banget sih, yang kuat banget buat si Namor. Kalau gue lihat dari backstory-nya, terus dari pemikirannya dia, terus bagaimana sebenarnya tuh dia udah tahu kalau vibranium nih ada juga di Wakanda gitu. Cuman mereka diam dan ya udah masing-masing sampai akhirnya mereka diusik. Terus ya udah akhirnya di situ keluarlah ininya dia gitu kan. Dengan kalau gue bilang tuh dia pemimpin yang tidak tahu cara berdiplomasi. Loh, kenapa tuh? Makanya datang dia langsung kayak setengah ngancem gitu kan sama si Ramonda. Iya dia ngajak kerjasama dia kan ya. Iya, kayak tapi agak-agak nadanya mengancam. Itu karena ya dia kalau punya allies ya punya siapa, dia nggak ada, dia sendiri gitu. Jadi nggak tahu tuh diplomasi apa segala macam gitu kan. Dan dia pikir dengan cara ancaman itu orang tuh negara lain atau apa tuh bisa tunduk gitu kan, which is yang dilakukan ke Wakanda gitu. Salah alamat juga dia. Salah alamat. Wakanda diancam-ancam gitu kan. Walaupun ya makan korban juga gitu. Iya. Dan the whole thing of Namor adalah hal yang paling gue suka di film ini. Kalau menurut gue. Oke, itu menurut Bang Rian. Dari semuanya, dari backstory apa segala macam sampai ketika dia kalah pun dan alasan kenapa dia mengalah pun itu menurut gue itu apik, asik, apik. apik. Sangat apik. Tapi buat visual Talokan gimana nih Bang? Talokannya gitu. Kalau visual Talokan, gue ngelihatnya kalau kita mau bandingin sama yang lain, ini cuman gue bisa bilang ini beda. Kenapa beda? Kan kalau misalnya kita contoh Aquaman, dia kan memperlihatkan di dalam tuh ada struktur bangunan yang kayak dindingnya juga kelihatan, terus juga ada kotanya, ada istana yang besar banget yang kelihatannya kayak megah gitu. Sedangkan di sini lebih ke sempit-sempit gitu kan. Kita lebih lihat ke detail. Jadi nggak ngelihat wide tapi ngelihat fokus gitu. Contoh ketika jalan-jalan, kita cuma diperlihatkan kalau tampilan kota dari luar, tapi yang nggak terlihat yang kayak kota yang megah banget, enggak. Nah, terus yang pas explore kota, kalau kita ingat-ingat Aquaman kan melihatnya wah ada ini ada itu, tapi kalau di sini enggak, mereka lebih memperlihatkan kehidupan rakyatnya, aktivitas di pasar, anak-anak bermain gitu-gitu. Jadi lebih memperlihatkan detail. Jadi secara CGI, walaupun secara CGI tidak kalah tidak bisa mengalahkan Aquaman atau film-film underwater lainnya, tapi mereka ngambil perspektif yang berbeda aja gitu dengan memperlihatkan hal yang berbeda. Jadi kayak mau protes juga cantik aja kok ngelihatnya gitu. Walaupun secara teknologi mah kalah lah, apalagi sama Avatar. Aduh. Lihat aja nanti Avatar The Way of Water tuh, bawah lautnya tuh. Compare deh nanti kalau Desember keluar ya, Avatar The Way of Water, nonton itu, abis itu nonton deh Black Panther. Waduh. Sakit mata tuh. Bisa sakit mata kali. Aduh. Oke, itu pendapat dari Bang Rian. Kalau Kadras gimana nih tentang Namor sama Talokannya gitu kan? Kalau dari karakter Namornya awalnya tuh kan agak kaget ya kalau originsnya
originsnya nggak sepenuhnya diubah sih, dia tetap mutant gitu. Cuman origins dari ceritanya, kalau di komik kan ibunya kan memang ratu ya, ratu di dalam laut itu gitu. Cuman di sini benar-benar dibikin semua orang tuanya tuh manusia gitu. Cuman jadi enak ngikutinnya originsnya dia. Oh, jadi seperti ini. Terus dari asal usul dia, kenapa jadi mutan. Detil sih, maksudnya suka kalau ada karakter asal usulnya diceritain gitu. Jadi kita nggak hilang arah gitu. Betul. Oh iya jadi begini gitu. Terus kalau untuk karakter Namornya di film ini gue suka banget karena makanya itu sekali lagi terima kasih sama Ryan Coogler, nggak dibikin lawak di sini sih Namornya. Syukurnya. Lihat di film tadi tuh sempet kayak gini, ini bakal lawak nih ya. Maksudnya dia bakal kayak ngejokes nggak atau ngeluarin celetukan-celetukan yang nggak jelas gitu, mau ngelucu tapi jadi jatuhnya aneh gitu kan. Ternyata enggak gitu. Dia benar-benar dibikin kayak bukan villain ya kalau dibilangnya. Mungkin ke anti-hero kali ya. Dia lebih kayak anti-hero dan dia nunjukin sikap sebagai raja gitu. Terus dia emang nunjukin perangnya gimana buat ngelawan Wakanda. Dia nggak ada yang basa-basi sama Shuri, apalagi pas Queen Ramonda meninggal kan. Katanya kubur yang telah mati gitu. Terus lu jadi ratu sekarang. Itu kayak to the point gitu, nggak yang basa-basi terus dia langsung pergi gitu untuk menyiapkan pasukannya. Terus kalau untuk talokannya sebenarnya agak suram ya, tapi lebih suka sebenarnya karena dibikin realistis. Kedalaman laut yang sungguh gelap dan bikin takut karena gue fobia laut sih aslinya. Jadi agak merinding pas adegan-adegan di bawah laut itu. Dan juga seperti kata Bang Rian tadi, memang kalau dibandingkan sama Aquaman memang kalah jauh canggihnya gitu. Tapi akhirnya mikir lagi kan, karena kan Talokan ini kan memang suku budaya yang bener-bener tradisional banget ya, maksudnya dari awal tuh mereka tuh memang agak primitif gitu, jadi mereka masih mempertahankan budayanya di dalam laut itu serba tradisional, karena mereka tuh paling kalau ke darat pasti ngelihatnya kalau nggak perang atau para penjajah-penjajah gitu kan, jadi mindset mereka tuh oh ya kalau di darat tuh orang-orangnya pada jahat, jadi mereka tetap di bawah laut aja gitu dan jauh dari serba teknologi gitu. Nah, mungkin nanti endingnya kenapa Talokan mau kerjasama sama Wakanda, dari situ mungkin mereka kerjasama tentang apa bahan vibranium itu, jadi mereka nanti kayaknya bakal bangun pelan-pelan deh untuk Talokannya. Entah itu dari segi bangunannya, nanti kayak mereka tuh kayak ada renovasi gitu di Talokan. Karena kan selama ini kan mereka kayak ya udah warga primitif gitu di bawah, nggak yang pernah. Iya, nggak pernah nyenggol yang namanya gadget atau apa, nggak pernah gitu. Mereka nggak tahu soal itu. Makanya pas muncul ke darat, ya udah, ayo perang. Lu mau perang nggak sama gue kayak gitu? Masih barbar. Iya, masih barbar itu maksudnya. Jadi kayaknya nanti ke depannya Talokan bisa sedikit lebih ini kali nambah wawasan lagi karena sudah mulai bergaul sama dunia darat. Iya. Bergaul. Iya, mulai udah ini mereka gitu. Siapa tahu kan di bawah lah. Iya, siapa tahu dia punya alat telepon kan kayak di Wakanda juga di bawah laut gitu kan. Iya kan antar bawah laut sama daratan bisa nyambung gitu. Sinyalnya nggak putus-putus. Nggak buffering. Waduh. Kayak gitu. Jadi suka sih kalau konsep Talokannya dibikin kayak primitif dulu, tradisional dulu, jadi nggak langsung kayak negara berkembang gitu atau yang langsung mewah gitu, enggak. Jadi kayak pelan-pelan gitu, dari primitif dulu nanti dibangun pelan-pelan. Kayaknya nanti kedepannya Talokan bakal bisa wah sih, kalau emang ini. Bisa gede lah sih Talokan ini, lebih canggih lagi gitu kan. Dan gara-gara Namor juga kita punya ini juga kan, kayak tren baru gitu kayak gini-gini gitu kan, iklik Talokan gitu kan. Macam salamnya gitu ya. Salam sedikit Talokan. Salamnya Kamehameha. Aduh. Oke, itu buat Namor. Karena Namor di sini juga menurut saya cukup oke juga sih di film ini. Yang menurut saya apa ya? Ketika pas nonton nih, pas lihat trailer apakah dia ngelawak atau dia apa gitu bercanda gitu kan, karena kalau kita lihat dua film sebelumnya kan kayak Zeus dari situ lawak kan. Banyak banget yang lawak juga kan, jadi kayak takut aja gitu ketika si Namornya ikut lawak juga gitu, ternyata kagak gitu kan ya, jadi dia kayak main serius aja gitu, kayak
Udah yuk, gua perang nih yuk. Gua punya buah laut juga nih kan. Kalau misalkan lu nggak mau kerja sama, gua bantai juga lu ntar gitu. Iya. kan. Kayak Lu jual makan. gue beli gitu. Nah, iya. Dan di sini kan juga ini apa? Fight scene atau final scene-nya menurut saya juga agak kurang sebenarnya buat pertarungan terakhirnya Namor sama Shuri ini. Kayak kurang gitu, kayak kurang greget aja gitu ketika si Namor versus Shuri-nya gitu kan. Kayak apa ya? Kalau kita nonton dari beberapa film sebelumnya kayak ada yang epic sedikit gitu kan ya. Tapi di sini agak kurang gitu. Menurut Kader gimana nih? Tentang Apanya? final scene-nya lah, final fight-nya. Namor versus Shuri-nya. Justru lebih suka final fight-nya Shuri Namor daripada T'Challa versus Killmonger. Waduh, kenapa tuh? Karena lebih brutal yang Shuri Namor ini. Betul. Karena nggak ada kepikiran tau nggak ya, yang dimana sayapnya Namor bakal dipotong pakai cakarnya. Itu bener nggak kebayang. Terus apa si Namor Yang diledakin cakarnya, pakai mesin. cakarnya nancep di sini. Aduh, kayak ini ya, kayak berantem cewek cowok gimana? Yang nancapnya gitu lagi, jadi kukunya kan nggak kelihatan, Iya. kukunya nancap, udah gitu jarinya itu kayak masih masuk begini loh, jadi tuh kayak masuk begitu, Iya. kelihatan Banget kayak gitu ya. tangannya aja Iya. udah masuk, gimana sih kukunya gitu kan? Itu sih yang terus yang Shuri didorong ya kan sampai ketusuk itu apa kayak gila ini sih brutal ya, emang sih nggak ada darah-darahnya, cuman itu udah cukup brutal sih, lebih brutal dari yang T'Challa versus Killmonger. Agak ini kaget-kaget aja, kirain bertarungnya tuh bakal kayak ala biasa aja, paling ya Shuri gitu kan sama Namor, paling berantemnya gimana. Buset, dari udara kan dibawa sama Namor tuh, terus dibanting sama Namor, ditonjok, terus dilawan lagi sama Shuri gitu. Itu Pesawatnya ini sih. hancur ya. Iya. Pesawatnya hancur. Itu sih. Terus terakhir Namor diledakin kan jadi crispy tuh punggungnya. Jadi Iya, itu juga sadis gila. ikan Sushi bakar. setengah matang. Wah, sushi setengah matang. Di Namor bakar itu. Namor bakar. Ya itu benar-benar itu yang paling kaget yang pas sayapnya dipotong sih. Itu karena gue juga ikutan kaget. Anjrit maksudnya gila sayapnya. Iya, gue langsung mikir, anjir ini Namor Iya. segini doang. Ya, Namor itu kayak Kenapa lemah. mati ini? Bener-bener. Gue langsung mikir gitu. Anjir, masa Namor segini doang, masa dong mati? Mana anjrit sayapnya dipotong sebelah dong. Ini pincang kan tuh. Aduh. Itu sih lumayan suka sih final Suka. scene. Cuman kurang lama aja tuh. Nah, Kurang banyak lah. kurang banyak. Oke. Menurut Bang Ren gimana nih tentang final fight-nya dari si Namor versus Shuri? Udah semua tadi Udah dibahas setuju ya. gitu. Mungkin ya? Bang Rian ada Ada ini yang mau lagi ditambahin gitu? Ya bener, itu salah satu fight scene yang menurut gua justru jadi mungkin gue gini kali ya, gua bilang dengan perspektif yang berbeda. Waktu gua nonton Black Adam agak lari sedikit. Waktu gua nonton Black Adam, gua ngomong gini, ini PG-13, tapi dibikin sesadis itu. Kayak sadis banget kan. Misalnya lu pada nonton Black Adam kan? Nonton. Nonton. Dia kan yang kayak dia bur padahal PG-13 loh. Jadi dibikin Iya. kayak seakan-akan sadis. Palanya si itu disobek, Oh, itu kan kayak aduh, gila nih PG-13 loh. Ini harusnya R-rated. Nah, di waktu gue nonton itu, komentar gue bilang ini mereka bisa memaksimalkan film dengan rating PG-13 tapi tetap dibikin kayak sadis gitu, tetap dibikin kayak dewasa gitu. Betul. Ini keren banget. Ini harusnya Marvel bisa nih explore ke bagian situ. PG-13 tapi bener-bener dimaksimalin kayak sampai sesadis itu. Nah, pas nonton Black Panther, yang pertama muncul kan rating. Loh kok semua umur? Oh iya, di Indonesia. Hanya di Indonesia. Iya. Gue sampai nanya. Samping gue ingat banget ada Yohanes Vendrian. Gue, ini semua umur? Iya. Dan gue kayak itu hal yang gue baru tahu gitu. Kok gue nggak tahu ya kalau ini film semua umur gitu. Kemana aja gue? Udah kan? Jalan-jalan segala macam, scene sampai ke final scene ya, sampai bener-bener abis. Gue bilang gila loh. Gue kemarin waktu di Black Adam gue komentarin PG-13 bisa dimaksimalin sadis. Ini semua umur dibikin sadis gue. Umur. Ini sih udah kayak itu sih komen gue, bener-bener kayak sadisnya apa ya, dibilang
gimana sih kalau lu nonton kayak Iya, kayak ikutan ngilu gitu ya. Ngilu. Iya, ngilu. Sayap. Yang bikin gua ngilu, sayap tadi, terus yang ini apa? Yang kuku masuk ke punggung tuh kayak Iya. kayak the whole yang di pantai itu tuh semua luka yang ditimbulkan tuh bikin Ngilu. Ngilu gitu ya. Betul. Setuju. Oke, berarti cukup epic ya kan buat si Shuri versus si Namor ini kan. Walaupun agak kurang panjang juga gitu kan. Fight scene-nya Tapi menurut gua pas sih, nggak Pas ya, Bang. pas lah, pas. pas. Nggak taruh panjang, nggak terlalu pendek gitu kan ya. Oke. Apakah Adimas punya pendapat lain? Kayaknya tadi udah dibahas semua kayaknya ya. Aduh, sama semua ya. Udah dibahas semua, jadi mau tambahin apa Soalnya lagi juga bingung Cuman gitu. segitu, final fight-nya kan cuma segitu. Iya. Yes. Jadi Iya. mentok situ-situ. Mungkin kurang panjang aja durasi final fight-nya ya. Atau mau bahas final adegan fight yang lainnya kayak Okoye, 3 in 1 sama Oke. Talokan kan yang di Oh. jembatan itu Itu cukup keren sih bagi gue. Serius. hening Itu kan, favorit. hening. Oh, yang di Favorit Amerika ya? Iya. Iya, yang pas di jembatan yang pas bertiga mau kabur kan tuh si Riri sama Shuri dihadang sama bom air kan. Ya Okoye banyak. yang sadar Ah, duluan. ber, Yes, gitu. gila sampai tombaknya geter itu ngelawan si Atuma. Gila itu gue kayak gila gue sampai tuh sampai mau tepuk tangan, gue takut kan ganggu yang lain. Maksudnya greget tapi suka gitu liatnya. Okoye lawan Talokan itu di Itu juga jembatan. ini. Ya benar, itu juga oke banget tuh Oke. fight sini. Karena juga ada hening juga kan, itu nggak ada sparring musik juga kalau nggak salah deh. Di yang siapa sih Okoye versus Atuma gitu kayaknya nggak ada sparring musik deh. Kayak udah hening aja gitu. Kayak Yang mana ya? yang ini Okoye Yang di jembatan Iya, itu. jembatan. Oh. Dia nggak ada sparring musik kalau nggak Gua- salah. Oh iya lupa lagi. iya benar. Itu dia nggak ada sparring musik. Dan di situ ada orang ngorok. Nah, itu kayak cerita kita aja. Iya. Kita aja dalam itu. ada orang ngorok. Nonton lagi. Gua kurang perhatiin karena mungkin terlalu intens lihatnya ya. Iya, gue juga lupa bagian mana yang heningnya, cuman gue ingatnya ya itu sih langsung fokusnya ke Okoye sih, aksinya Okoye. Betul. Pokoknya yang di jembatan itu yang pas Talokan tiba-tiba muncul dengan paus aja, gue langsung anjir paus banget. Naik paus loh. Kendaraannya paus. Kalau kapal peri kelamaan bang. Kayak itu Wakanda kan. Back to Wakanda. Paus orka, yang satu paus sperma, yang satu paus orka. Paus Kombinasi dong. sangat bagus kan. Aduh. Oke. Keren sih. Tapi selain fight scene yang keren, ada menurut gua fight scene yang jelek. Apa tuh? Kenapa tuh bang? Itu semua fight scene yang jelek itu adalah fight scene-nya si Mbaku di banjir Wakanda. Iya. Oh, ya, Bekas, yang Mbak. Oh, ditonjok itu ya. Itu apaan sih, dia lagi tiba-tiba pegangin ini terus tiba-tiba nyebur. Poin lu apa ya? Nyelamatin orang. Kurang gitu. Kayak apaan sih? Dia nyelamatin Apa kayak lu ngapain kayak gitu? Kenapa lu nyebur gitu lah? Emangnya lu bisa bernapas di air? Yang lucu yang pas muka dia kaget, yang tongkat dia hancur. Tongkat dia hancur. Terus yang paling keren cuma dari serangkaian itu adalah yang si Mbakunya dilempar itu doang. Oh iya, yang pas ditonjok itu Ditonjok anjir. muka jauh banget ya. Dia sampai bengong loh makanya. Iya, sih, begitu kan. betul. Iya. Oh. Oh, kok bisa? Ya dia pengen bunuh si ini kan. Iya sih, si Baku Mbaku. kenapa agak kurang gitu. Aduh. Benar. Bakunya Enggak, suka itu ngelawak lebih gitu ya. Ya, lebih ke pemilihan ini sih, kayak ini lu abis lu adegannya ke sini ya. Lu adegannya ke situ, itu salahnya itu minusnya Ryan Coogler kalau menurut gue. Lawak banget sumpah si Baku. Dari awal aja pertama si Mbaku berdiri di atas terus mantau-mantau orang, terus tiba-tiba ada banjir, suruh pegangin tongkatnya terus dia nyebur, itu aja poinnya apa ya, lu nyebur gitu loh. Poinnya. Ngapain gitu. Kecuali kalau lu bisa berjalan di atas air terus lu ngejar mereka gitu nggak masalah. Oh Berenang ini Bang juga. Rian dia Apa? nyebur nyelamatin orang Wakanda yang lagi di perahu. Baru inget gue. Itu doang. Itu terus itu Tapi doang setelah sih. setelah dia ngebalikin perahu, Heeh. itu dia ke perahu berikutnya buat nyerang. Oh lempar. iya. dia Dari ngelempar perahu Lempar. itu dia naik ke jembatan terus dia mukul si Namor. Mm-mm.
diginiin. Itu Bukan Namor, kayak apaan sih tongkatnya nih? patah. Itu dong. Itu Gue sih ngeliatnya kayak Tongkatnya patah, tonjok mental dia. Gue suka banget sih ekspresinya Gila. si Mbaku pas ngeliat tongkatnya patah terus dia mental ditonjok. Gue suka Dan banget dia ekspresi. mana bengong dulu gitu ya. mungkin salah satu yang Bingung menarik dulu. dari situ ekspresinya tuh. Nah, iya mungkin itu ekspresi kagetnya. Oh, mutant. Emang sih Mbaku ini kayak nyairin suasana ya. Iya benar. Ininya dia lumayan sih. Cuman ada beberapa scene dia juga suka sih yang pas dia Mas Yuri bener-bener Oh. bijak banget deh. Ada adegan dia yang apa cukup bijak ya sebagai abang angkatnya Suri. Oh, iya. Kirain dia bakal ngelucu terus gitu. Kata Kage. Gue punya salam, gue punya ini amanah dari kakak lu buat nasehatin lu. Gue sampai mikir, nih orang bisa serius juga. Gue mikir gitu. Dan di sini lagi di film Wakanda Forever ini Ratu Rambondanya keren aktingnya. Oh Ketika iya. dia marah-marah itu wah, anjay. Iya. Dapet banget itu. Pas marah sama Okoye kan, lu udah Itu Okoye. itu itu betul. tau nggak pas dia ngomelin Okoye, tapi satu studio berhasil diomelin sama dia. Iya. Bengong kan, Jadi, waduh. yang Emang siapa orang yang ngerasa mama siapa? ini ya beda. Kayak nggak bisa dibantah gitu. Jadi diem aja gitu kayak iya Ya, atau iya siap. iya. Kayak lagi berasa ikutan diomelin gitu. Dia. Dia main sama emak. Have I not given everything? Iya tuh yang pas Okoye turun jabatan. Tapi yang pas di gedung PBB tuh juga nggak kalah merinding cuy. Yang pas dia ngebongkar aibnya tentara Rusia kan. Oh, iya, itu Itu dia merinding. Prancis. Oh Prancis ya. Yang sebelahnya Prancis. cewek itu Rusia bukan sih? Apa Jerman? Prancis. Oh Prancis. Itu Prancis. Kan ada dia ngeledek Bonjour. Oh iya. Yang pas dia bilang, we know what you whisper. Anjrit, Wah, gila. Ah udah itu mah Dia nggak nyatir ada itu. lawan deh beneran. Pesatir Ratu- handar. Ratu Ramonda. Itu keren sih. Ratu Ramonda. Iya. Dan di sini kita bahas lagi nih, Riri Williams sebagai Ironheart yang diperkenalkan di sini dan diubah backstory-nya gitu kan, dari yang di komik kan harus ada Tony Stark kan nggak ada gitu. Menurut Kak Diros gimana tentang Riri Williams yang muncul di Wakanda Forever ini? Sebenarnya untuk kemunculannya kan kita belum tahu dikasih ini ya asal usulnya yang secara lengkap gitu. Kayaknya nanti di series Ironheart deh baru detailnya kayak gimana. Mungkin kita kan dilihat di sini pas dia udah masuk MIT kan, Betul. udah jadi mahasiswi lah di sana. Cuman memang masih kurang lengkap lah gimana dia masuk sana, terus gimana dia apa nyiptain. Ya emang sih diceritain secara singkat dia karena tugas kuliah lah, terus dia cerita tentang ayahnya sebentar doang kan sama si Shuri gitu. Agak sedikit-sedikit sih dikasih tahu, cuman memang belum selengkap yang kita pengen gitu. Tapi untuk karakter pembawaannya Riri Williams ini cukup menarik ya, maksudnya ya gimana sih bocil-bocil bawel terus pengen tahu banyak gitu, dan dia emang butuh duit kan, makanya kalau apa ada project apa dia hayu aja, yang penting gua ada dapat duit gitu. Gimana sih Penting cuan jiwa-jiwa gitu ya. ABG gitu kan, yang penting gua dapat duit gitu kan. Padahal yang dia kerjain itu ternyata jadi beban negara. jadi apa ya, calon-calon yang Avengers ini ya udah kelihatan lah nanti ketemu kayak Kamala Khan lah, Kate Bishop, udah kebayang nih nanti mereka kalau satu grup kayak apa ntar ramenya. Waduh. Tapi asik kok, pembawaan karakter Riri Williams, gue suka gitu. Kalau menurut Bang Gan sendiri gimana tentang Riri Williams yang muncul di Wakanda Forever ini? Ya bener asik sih, pembawaan karakternya dari waktu di kampus itu udah kayak ternyata asal itu loh karakternya. Terus dia yang nggak tahu kalau karyanya dia dijadiin alat sama CIA dan lain-lain. Justru gue akan berpikir gimana cerita film ini kalau Riri Williams-nya di take out. Oh, Kayaknya bakal tetap bagus sih. Iya benar. Nggak yang gimana, tinggal dicari aja kayak konflik awalnya siapa nih yang lagi diincar sama Talokan gitu. Jadi bukan sesuatu yang krusial di filmnya, tapi ya kita tahu cuman buat dikenalin
Tapi ya kasih sesuatu yang fresh lah setelah nggak pernah ngeliat Iron Man tiba-tiba muncul suit yang kayak gitu ikutan. Terus udah gitu ngambil referensi shoot juga ngambil referensi dari Iron Man 1 itu juga keren. Itu yang dia jatuh dari ketinggian. Oh iya. Sama dia mukul besi kan teng kayak yang pertama banget tuh. Oke. Iya. Berarti Pas dia bikin armor ya. betul. Bikin armor walaupun CGI-nya agak aneh sih di Ironheart itu. Pas pertarungan akhir udah agak kurang itu CGI-nya kan. Aduh, parah sih. Oke. Iya. Berarti suka nih sama si pembawanya si Riri Williams di Wakanda Forever gitu kan ya. Pas lah ya hitungannya ya. Oke. Ya, pas. Berarti kan juga kita masih bakal ngeliat lagi Riri Williams ini di series Ironheart juga di Disney Plus juga kan. Bakal lanjut lagi dengan ya, kepintarannya atau musuhnya gitu kan. Iya, dan kayaknya nggak bakal laku juga kayak Miss Marvel. Loh. Kok gitu? Nggak pesimis gua. Udah Bang pesimis. Rian kayaknya bakal laku deh. Kenapa? Soalnya Mephisto muncul di series Ironheart loh. Percaya. Udah dikonfirm soalnya. Si Ya, Sasha mungkin gitu. Mungkin ya. Kayaknya bakal mungkin ya. buat naikin doang Buat kayak. naikin ya. buat Tapi naikin. nanti munculnya di ending. Iya, munculnya di episode akhir doang. Biar orang nunggu. Aduh, kayak kenal. Persis, udah metodenya kayak Miss Marvel. Miss Marvel. Kayak She-Hulk. She-Hulk, aduh. Miss Marvel juga ya pas endingnya ya agak naik ya pas si Brie Larson, si Carol-nya muncul lagi. Itu cuma bagian itu doang. Mid credit doang. Wow. Aduh, cuma mid credit doang munculnya kan. Oke, berarti suka dengan pembawaan si Riri Williams ini di Wakanda Forever gitu kan. Oke, kita masuk ke ending ceritanya nih atau mid creditnya. Yang kita kira mid creditnya tuh bakal nunjukin masih berhubungan sama si fase 5 mungkin ya, yang katanya Apa Dr. Doom? Iya, Dr. Doom kan ya. Rumornya ya hanya sekedar rumor kan ya. Ternyata kita dikasih lihat anaknya si T'Challa ini yang kita waktu pas nonton juga loh punya anak katanya udah bikin gitu sama si Nakia ternyata kan. Dan itu juga kayak ketika dia ngasih nama T'Challa juga gitu kan. Kira-kira pendapat Bang Ras ini gimana tentang anaknya T'Challa ini sebagai penerusnya Black Panther nih? Yang kita tahu kan anaknya dari substansi sama harusnya di komik. Oke, gimana nih Bang? Ya ini artinya Marvel ya belum selesai sama karakter T'Challa. Jadi kan banyak tuh, gua nggak tahu. Mungkin gua nanyanya gini. Menurut lu, meninggalnya Chadwick Boseman harus meninggal juga nggak karakter T'Challanya? Enggak sih. Harusnya sih enggak. Ya kan? Ya. Gua pun berpikir seperti itu gitu. Oke, T'Challa baru muncul 2 film, maksudnya Chadwick Boseman muncul 2 film. Oke, performance-nya gokil. Tapi kan harusnya bisa di recast gitu kan. Dan ketika pas mau bikin film ini mulai muncul kalau ini nggak bakal ada recast tentang Black Panther dan Black Panther bakal diceritakan mati, gue langsung ngerasa kayak kok gitu ya. Terus udah gitu mau dipotong sampai di situ aja T'Challanya dan lanjut ke Shuri. Balik lagi ke tadi ke topik Shuri, gue nggak terlalu gimana gitu sama Shuri, kayak Shurinya juga kayak gini gitu kan, jadi nggak yang nafsu banget. Makanya mungkin jadi salah satu faktor kenapa Wakanda Forever ini agak sepi di awal-awal. Nah, terus setelah kita masuk ke cerita ternyata ya ini cara mereka untuk merecast. Jadi cara mereka untuk nge-recast T'Challa ya caranya adalah bikin aja karakter anaknya T'Challa namanya T'Challa. Dapat deh lu karakter baru. Ya kan? Iya benar sih. Karakter diperanin nanti ya dia gede dikit udah ganti aktor tetap namanya T'Challa. Semua cerita T'Challa yang mungkin bisa diadaptasi ke karakter itu nantinya itu bakal panjang, bakal diadaptasi ke karakter baru ini. Gitu. Termasuk ini satu teori ya, mungkin kalian juga udah kepikiran clue-nya ke X-Men justru. Kalau dengan kayaknya ya ketika kematian T'Challa terus mereka tiba-tiba bikin oh ya udah kita nggak usah di recast nih T'Challanya gini kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi di proses kreatif sepanjang itu gitu kan ya. Mungkin
kalau yang gua lihat ini mengambil beberapa keuntungan. Satu, legasinya Chadwick Boseman ini bisa dijadikan semacam IP-nya Marvel gitu. Walaupun orangnya udah meninggal. Jadi kayak mungkin kalau kalian jalan-jalan ke Disneyland gitu kan, kalian bakal menemukan patungnya Black Panther tapi versi Chadwick Boseman, ya kan? Jadi IP-nya Marvel, royaltinya masuk ke keluarganya gitu. Kayak gitulah. Jadi kenapa kalau karakternya di recast, otomatis kan Disney nggak bisa bikin kayak gitu kan? Betul. Nah, kepikiran tuh satu. Ini kalau gua mencoba masuk ke proses kreatifnya. Terus oke, sekarang gimana caranya kita ganti kita biar ini karakternya tetap ada. Ya udah, bikin aja karakter yang lebih muda. Nantinya kita kan punya plan nih untuk karakter-karakter ini yang belum kita keluarin. Ya bikin aja seangkatan sama dia. Gitu. Maksa. Jadi kalau gue lihat kayak gitu. Oh iya, mungkin kayak gitu ya. Oh iya. Kenapa gue bilang ini karakternya pas dibikin waktu dia masih kecil sekarang? Karena ada salah satu storyline yang bakal diadaptasi ke karakter ini yang belum diadaptasi. Kan kalau di sini, kalau di Black Panther di MCU, dia punya anak sama si Nakia. T'Challa punya anak sama Nakia. Padahal kalau misalnya di komik, dan ini salah satu lain yang maksudnya pakem lah, kayak Pepper Potts sama Tony Stark lah, itu adalah T'Challa sama Ororo Mundur, means Storm. Jadi lu bayangin sekarang T'Challa yang ini masih kecil kan? Nah, berarti Ororonya yang Stormnya umur berapa? Masih kecil juga dong. SMP kayaknya. Iya, SMP. Masih sama dong umurnya. Sekarang kalau kita lihat, oke, Storm, Ororo Mundur, Storm, angkatan-angkatannya Storm di X-Men kan nggak jauh-jauh juga umurnya kan? Iya. Nah, dari situ gue kebayang kalau ketebak nih, mereka akan menghabiskan semua multiverse saga tanpa memperkenalkan X-Men, tapi dimention semua mutant. Kata mutant, ada karakter mutant ini, mutant itu. Baru deh setelah multiverse saga selesai 2025-2026 kan? Iya, kelar. Ini bocah T'Challa ini kan pasti udah remaja nih. Udah dewasa. Nanti bakal ada time jump, nanti bakal ada dewasa. Nah, baru dia di situ diperkenalkan nih. X-Men, Ororo, ada siapa lagi? Wolverine yang versi ini, terus ada siapa lagi? Cyclops dan lain-lain setelah multiverse saga ini. Ngikutin umurnya si T'Challa. Oh, jadi ikut gitu. Oke. Iya, dari situ gua ngeliat, oh iya pintar juga. Jadi kalau ini kan namanya teori ya. Oh, jadi begini cara mereka memperkenalkan mutant. Oh, oke. Mantap kalau begitu. Mantap. Pas lah ya. Tapi lebih bagus emang begitu sih Bang Rian. Maksudnya karena kan kita belum disempet kenalin T'Challa sama Ororo kan, nggak mungkin dong ya pakai yang cerita yang dari T'Challa versi Chadwick gitu. Jadi mereka sengaja bikin char baru, tetap namanya T'Challa gitu ya. Buat ngenalin para mutant nanti gitu. Sama ini juga Bang Rian, Namor ini kan katanya udah hidup 500-an tahun ya. Jangan-jangan dia tuh juga udah kayak kenal beberapa mutan lainnya. Jangan-jangan dia udah pernah main ke Pulau Krakoa ya kan, atau mampir ke Genosha gitu. Tapi nah menarik adalah ketika gue pun sempat berpikir kayak gitu. Wah, berarti kesimpulan lain adalah mutant sebenarnya eksis kan selama ini di MCU. Cuman kita nggak tahu. Betul? Belum dikenalin aja. Ya, belum dikenalin aja. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil kesimpulan lagi dari saga sebelumnya sampai saga ini gitu kan, Infinity Saga, Multiverse Saga, masa sih nggak ada Easter eggs-nya sama apa segala macam. Misalnya kalau mereka mau nge-build world gitu kan, harusnya kan ada nih kejadian apa disebabkan oleh salah satu kelompok misterius misalnya gitu ya, atau ada ini. Nah, itu kalau eksis. Maksud gue adalah bisa jadi kalau ternyata karakter-karakter ini atau Genosha atau kelompok ini kelompok itu sekarang ini memang belum eksis. Mereka baru bakal mulai mengeksiskan itu setelah ya sekarang ini mungkin dimulai dari kelompok-kelompok kecil, dimulai dari kayak kan kalau kita nonton X-Men pertama deh dulu yang X-Men 1. Ya kan kita kenal ya mereka ngumpul nih, ada si
Profesor X ngerekrut orang-orang gitu kan, masukin ke sini, ya kan? Jadi guru. Tapi kita nggak pernah ngelihat masa-masa kecilnya mereka. Bisa aja mulai dari sekarang kita bakal diperkenalkan justru masa-masa kecilnya mereka ini. Pas. Sebelum nantinya, jadi misalnya gini, kita kan nggak pernah lihat ada Profesor X. Oke, Profesor X kan ada tuh di Multiverse of Madness, tapi yang di 616-nya kan nggak ada nih. Iya. Bisa aja emang Profesor X-nya masih bocil di sini. Mungkin. Tiba-tiba misalnya film berikutnya apa sih? Ant-Man and the Wasp: Quantumania gitu kan, ada di ya mantap. Ant-Man and the Wasp gitu kan. Ada satu karakter tiba-tiba ya kenalan gitu kan. Temenan sama siapa? Temenan sama ini. Siapa anaknya Ant-Man? Itu Casey Lang masih muda lah ya. Ya kan? Masih muda. Temenan sama Casey. Namanya siapa? Ini orang paling jenius di sekolahnya. Namanya siapa? Charles Xavier. Tapi seumuran dia. Oh, masih muda gitu. Masih muda dan belum ada apa-apa. Lu nggak bakal tahu dia belum ada speciality, belum ada apa, belum keluar lah kekuatannya segala macam. Belum, karena masih dikasih jalan-jalan masih dikasih jalan ke karakter-karakter yang sekarang kita kenal nih. She-Hulk, Miss Marvel, masih gitu-gitu. Baru setelah itu selesai, karakter-karakter yang ditis yang masih muda ini kan beranjak dewasa, baru deh bagian yang mereka nantinya. ABG mutannya. Itu maksud gua. Baru nextnya mereka tinggal kembangin deh apa yang mereka punya, dan itu startnya dari nol. Mereka build dengan bagus. Iya sih, emang benar-benar bakal di remake total ya emangnya dunia X-Men ini sama MCU. Iya sih. Mendingan kayak begitu emang. Daripada maksain kan tiba-tiba ada Logan. Cluenya ada di mana? Cluenya ada di T'Challa kecil ini. T'Challa kecilnya jadi kuncinya gitu kayak. Iya, jadi buat apaan lu kasih nama T'Challa? Bisa aja kan T'Challa juga kalau di komik kan ada anaknya. Iya, ada. Kenapa nggak namain sesuai nama di komik namanya A? Berarti kan ya udah cerita-ceritanya cerita lain lah gitu. Kita nggak bakal ngambil gitu. Tapi ketika dia namain T'Challa, tujuannya apa? Kenapa lu namain T'Challa? Pertama, nggak kreatif nih. Masa namanya T'Challa? Game of Thrones kali, ada T'Challa 1, T'Challa 2 gitu ya. Capek deh. T'Challa junior gitu ya. T'Challa junior, T'Challa senior. Tapi pas ada cerita yang belum diadaptasi nih. Kawin sama Ororo. Lah kalau kawin sama Ororonya kemana? Masih muda dong. Udah. Dari situ udah mulai oke. Nangkep ya, gitu tahu sih. Arahnya mau kemana gitu untuk si T'Challanya ini kan. Ya sih, bener sih. Dan teorinya sangat banyak banget ternyata ya, kemana-mana gitu, ke mutant gitu kan. Karena kalau misalkan kita tiba-tiba mutantnya ada di eksis di 616 kan juga kayak dimaksain banget kan. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Ada gitu. Lu nggak pernah denger tiba-tiba ada kan, aneh. Kayak kejadian ini Bang Rian, kayak apa pas film Eternals muncul tuh, maksudnya kemana lu selama ini? Jadi nanti di situ kayak ada penjelasannya, tahu nggak? Gitu. Tapi mengulang format yang sama kan berarti. Iya gitu. Tadinya teori gue tuh begini, kalau dari Bang Rian kan mereka kan dibikin masih pada kecil-kecil dulu ya, bocil-bocil dulu gitu, dimana kekuatan mereka kan belum keluar kan, karena kan mutant itu kan pas mereka puber ya baru kelihatan. Nah kalau gue teorinya gini, jadi mereka tuh kayak pas setelah kejadian kekuatan mereka tuh hilang gara-gara si Scarlet Witch. Jadi mereka memang bersembunyi di suatu pulau yang dimana mereka lagi recovery dulu kekuatan mereka, yang dimana waktunya itu memang nggak cepet gitu. Gue malah mikirnya kayak begitu gitu. Apa mereka masih kehilangan kekuatannya pada masa-masa itu gitu. Jadi ntar munculnya pas T'Challa udah gede, emang pas mereka udah seumuran. Tapi yang udah keluar Easter egg-nya cuma satu sih waktu di She-Hulk. Yang Wolverine doang sih, itu doang. Iya. Yang berantem di bar itu ya? doang. Percaya sama gue juga pun berpikir seperti itu. Apalagi waktu Eternals. Ini mereka berarti ngumpet nih, kita nggak pernah tahu aja mereka eksis. Takutnya formulanya dibikin kayak begitu, Bang Rian. Sama dong kayak Eternals kalau kayak gitu jadinya. Jatuhnya kan. Kalau misalnya mereka males ya, kalau mereka males ini perbarui ceritanya, pasti mereka ngambil formula yang kayak gitu deh. Semoga nggak kayak gitu deh, karena udah ketebak banget kalau dibikin kayak gitu. Tapi kalau main dari kecil gitu kan, kayak karakternya berkembang jadinya. Mungkin ya kayak contoh
apa ya? Gue lupa di Avengers pertama kalau nggak salah. Ingat nggak ada yang pakai topeng Iron Man nantangin Loki? Oh, dikiranya itu Peter Parker ya? Iya, Itu- kan itu dikonfirm loh kalau itu Peter Parker. Itu Oh, bukannya Iron Man serius? ya? Yang Bukan itu Iron kan? Man, film Pertama. Iron Man itu ya bang ya? Pertama kedua gitu. oh di film Iron Man. Iron pertama. Iron Man ya, Iron Man ya, Iron Man ya, yang dia nantangin musuhnya kan, Iya, maksudnya yang kayak gini. topeng Iya, Iron iya. Man kan dia begini. Iya, Itu iya. kan dikonfirm Peter Parker memang. Udah dikonfirm. Iya, udah lama lah itu. Udah kan. lama Oh. itu. Jadi Ya maksudnya udah nih karakter kosong. Iya. Kan Peter Parker lagi naik, ya udah mereka bikin canon aja sebenarnya, walaupun di Oh. awal pembuatan nggak ada niat seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Cuman Marketing. fan teori yang dibikin canon aja. Nah, lu bayangin kalau misalnya kita mengenal karakter-karakternya kayak gitu, mungkin ada bocil yang kita lihat di salah satu film, ternyata dia, oh si ini nih, Mhm. Ternyata, Gitu. Iya juga sih. Masuk akal juga ternyata. Nah, terus kan nih gue mencoba main logika. Oke, Oke. kalau misalnya ternyata mutantnya bikin begitu. Nah, apa kabar si Deadpool sama Wolverine nih katanya mau Oh, muncul ini kan? Ya kan? Iya. universe lain. Pertanyaannya munculnya di saga apa? Di saga berikutnya atau masih di multiverse saga? Masuknya multiverse saga kon. Deadpool 3 masuknya fase 5 sih. Fase 5 apa? Masih 2000, Masih pokoknya sama. 2024 ya. Deadpool 3 tuh 2024 kan. Masih multiverse saga kan? Masih iya, Mm-mm. masih. Ya dari judulnya aja multiverse saga kita bisa. Ini lu mau ngambil dari mana ya? Maksudnya kalau kita narik lagi nih dari Deadpool 2, ya Deadpool bisa kemana-mana karena pakai time travel device. Iya. Masih kabel. Ya kan? Terus ya bisa aja mungkin dia nyasar begini dengan konsep multiverse. Karena aneh juga. Nah, terus Wolverine yang jadi Easter egg. Oke, anggaplah Wolverine-nya berbeda ya. Mungkin Wolverine yang nantinya sama si Deadpool itu sama mungkin ngikut Deadpool dari mana? Ngikut Deadpool dari universe lain gitu ya, dia multiverse. Nah, bagaimana dengan Easter eggs-nya Wolverine di She-Hulk? Ya itu mungkin ya, si Wolverine ini yang udah eksis. Tapi Atau kita jangan-jangan nggak tahu. anaknya Wolverine lagi. Enggak, kayaknya sih masih Wolverine ya. Oh, masih Wolverine. Kayaknya masih Wolverine. Tapi ini karakter nggak dimunculin, tapi dimunculin Easter eggs. Emang ada dan match juga sama karakternya. Karena kan si Wolverine ini nggak aging. Oh iya, dia nggak bisa tua. Agingnya slow. Iya cuy, Bisa dia tua dia. termasuk Dari yang zaman panjang perang kan umur dia. ya. Iya. Iya. Jadi mungkin dari sekarang dia udah ngeganggu teman-teman X-Men-nya dia tuh masih pada bocah. Masih bocil. Tapi dia udah tukang mabuk lah, udah berantem Iya, sama iya, siapa iya, lah iya. gitu Iya kan. benar. Iya. Umurnya juga udah ratusan tahun lah. Iya, udah nuanya lama lagi kan si Wolverine itu. Iya, masuk akal juga kata. Seru. Seru cuma gara-gara T'Challa doang. Nah iya, T'Challa. kemana-mana. Langsung Jadi bercabang. kemana-mana. Aduh, oke. Yang seru juga si Shuri nggak pengen jadi raja kan, akhirnya rajanya dikasihnya ke Baku. Baku. Berarti Black Panther sama tahta Wakanda dipisah. Iya dong, yang jadi Black Panther-nya Shuri, yang jadi Oh, tahtanya Rajanya. rajanya Baku. Baku. Iya. Karena dia nggak mau kan jadi jadi ratunya dari Wakanda. Sebenarnya ada yang kelewat tau. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Valentina Oh no. iya, itu. Oh iya benar. Biar Gue terus ternyata mantan pas dia istrinya. nongol. Ngapain nih mama gue Gila itu. Ih, sumpah beneran dah si Val. Udah gitu Ditambah ternyata dia mantannya. Mantan istrinya si ini lagi si Rose. Aduh, drama maaf macam nih. apa ini? Sejak kapan ini? Kira dia mau ngerekrut kan? Kata ya. Tapi lu setuju gak sih Bang chemistry-nya Val sama Everett Ross nih langsung klop gitu? Gitu ya. Iya. Everett Ross tuh yang kayak orangnya tuh yang kayak cuek-cuek on gitu-gitu ya kayak Iya. Cuek-cuek Apa polos lagi? gitu gak sih? cuek-cuek Orang-orang polos polos. gitu kan. Terus si Valnya juga yang kayak kaku-kaku gimana gitu. Iya. Aku kaku Jadi cocok geragas. aja. Iya. Aduh. Tapi ini nextnya gimana ya? Soalnya dia udah nyadap Kimoyo Beats-nya si Okoye juga. Udah Iya. kacau dah nih. Bisa-bisa dia ke Wakanda nih diem-diem. Thunderbolt Nah, udah ketebak kan berarti misinya Thunderbolt ngapain? nyerang Wakanda.
Vibranium. Ngambil? Ngambil Vibranium. Vibranium. Iya, apalagi gitu kan. Karena kan dia bilang kan yang pas lu kebayang nggak sih kalau siapa si Everett Ross bilangnya, lu kebayang nggak sih kalau Amerika punya apa namanya, punya vibranium, ya kan? Maksudnya si Everett Ross tuh pengen ngebayangin, jadi kalau misalnya Amerika punya vibranium bisa saling berantem kali orang-orang Amerikanya sendiri gitu kan, ngasih bayangan kayak gitu. Tapi bayangannya si Val justru berbeda, dia bilang I'm dreaming of it. Dia memimpikan itu gitu. Kalau Amerika punya vibranium bisa lebih canggih, jadi orang bisa lebih makin takut kan sama Amerika. Jadi di situ, motif lu berarti vibranium nih. Thunderbolts ya kesuruh ke Wakanda berarti. Suruh nyerang cari vibranium. Waduh. Suruh cari vibranium. Nah, menurut gua nyerangnya bukan Wakanda. Kemana? Kan nggak mungkin dong. Talokan. Lah, Serius lu? Nggak Gila mungkin. tuh. Susah. Thunderbolt. Susah. Lu bayangin deh bang. Susah. Logika. Aduh, ya, bener. Oke, logika. Sekarang kalau misalnya mereka disuruh nyerang Wakanda, Bucky mau emang nyerang Wakanda? Enggak, kan dia ini. Dia serba salah cuy. Iya sih. Emang Bucky mau dia nyerang Wakanda? Paling udah ditolak duluan, gua nggak mau. Anjir, tangannya yang ngasih mereka, yang ngurusin dia sampai sembuh mereka, masa tiba-tiba mau berkhianat? Di The Falcon Winter gitu Soldier ya. aja sama si Eyo langsung dicopot tangannya. Yang ini dong, yang di The Falcon ya, yang dia nangis, Bucky nangis. Iya, terus pas ketemu si Eyo kan ini dicopotin tangannya kan, gara-gara si Bucky kok malah ngelindungin si Zemo gitu. Itu aja udah konflik itu, gimana si Bucky nyerang Wakanda. Waduh. Itu aja Bucky tetap ujung-ujungnya kan menyerahkan Zemo ke mereka gitu Iya, kan. betul. Janji. Nah, jangan-jangan nanti Oh, dia ke Bucky Wakanda jadi double buat agent lagi. dia ke Wakanda buat sama Zemo kali. Zemo Nggak udah nggak di tahu sih kalau Wakanda. itu. Zemo kan terakhir di itu, di penjara bawah laut tuh, apa, Raft. Oh, itu. Ya di Raft dia, di Raft. Iya. Tapi tetap kalau gue lihat sih koneksinya si siapa? Bucky sama Wakanda nih udah terlalu strong. Karena kenapa gue bilang gitu? Bucky sampai nangis. Iya cuy. Dibersihin hipnotisnya, dosa-dosanya sampai nangis. Itu adegannya gue nangis juga itu. Bener jujur gue Masa juga nangis. tiba-tiba dia mengkhianati Wakanda, nggak terima hati ini. Bener. Tapi gimana caranya si Thunderbolt diketalokan gitu kan? Di bawah dasar Ya laut. mungkin ya nggak bakal ke dasar laut lah. Iya. Udah pasti kalah, dipancing ke Pancing ke daratan daratan. gitu ya. Oh, Si Val gitu-gitu pinter loh, beneran. Jangan remehin dah. Si Val gitu-gitu pinter, serius. Licik Moyobits pinter. aja bisa di ini, Adap. dia bisa dibab. Tuh. Sumpah kata gue, wah nih tante-tante licik juga nih, kata gue mainnya. Bahaya juga dia tuh. Waduh, emang Val ini kirain bakal ini diangkat rekrut siapa di Wakanda Forever, ternyata dia nyari konflik sebenarnya. Udah gitu dia jadi director CIA. Udah komplit dia. Orang dalam. Gue ngebayangin dia kerja sama ini loh Bang Rian, sama Sharon Sharon. Carter. Iya, Sharon Carter. Gila, udah dah tuh. sama Sharon Carter. Sharon Carter power broker, punya link apa segala Wah. macam. Iya, Di-hack. punya amunisi segala. Aduh, udah dah. Tamat lah. Hancur atau. Bisa aja Thunderbolt mancing si talokannya bukan di mana-mana, tapi di Madripoor. Wah, Waduh, Madripoor. Agak jauh mainnya ternyata dia. kering dah tuh. Kan bukannya berantem, orang talokannya pada dugem lagi gitu. Siapa tahu ternyata orang-orang talokan ini emang suka main ke Madripoor kali. Wah, Kan saking Bronxnya itu tempat kan. udah gak di bawah dasar laut langsung mabok-mabokan di daratan. Waduh. Iya, ntar tiba-tiba nih ada satu adegan yang enggak, taruh kita lagi nonton film sebelum Thunderbolt. Ada Bucky gitu kan, ada karakter Bucky lah gitu. Dia lagi ke Madripoor misalnya. Captain America 4, ya kan? Iya. Iya. New Order. Ya. Ada Bucky misalnya. Dia lagi main ke Madripoor, ke cafe yang sama, ke klub yang sama yang di The Falcon. Iya. Terus tiba-tiba ditabrakan gitu kan. Terus dia nanya sama si bartender, "Who's this guy?"
I never see them before. Yeah, they are Talokani. Talokan. Mereka orang-orang Talokan. Ya, mereka suka main di sini gitu. Mereka suka mabok apa segala macam gitu. Oke. Oke, koneksi satu kan. Itu pasti kayak gitu-gitu. Tiba-tiba muncul kan pasti, oh ya anjir, orang Talokan ngapain di Mad River gitu kan. Iya. Dia udah stres Tapi pakai gara-gara giniannya dia. rajanya ini. Udah pintar Kita gaul si orang Talokannya juga. Pintar Pintar gaul. bergaul dia. Aduh, iya. Boring kali di bawah laut mulu. Iya, apalagi kan ini ya. Nyari udara segar. Si Namornya minta nyerah ke Wakanda kan. Jadi ya mabok dia kan. Apa tahu kan. Oke. Itu buat obrolan dari Wakanda Forever yang 1 jam berapa menit nih tadi. Wih, agak lama tapi ya. Cukup panjang berarti buat bahas si Wakanda Forever ini ngobrolinnya ya. Berarti Wakanda Forever ini salah satu film yang lumayan di fase 4 ini ya. Bener kan berarti ya? Setuju berarti? Iya, Nah, Bagus, setuju. bagus. Bagus. Walaupun tadi banyak minus-minusnya bagus, masih bagus. Masih bagus daripada Masih bagus lah ya. dua film sebelumnya gitu kan ya. Dan ya mungkin segitu buat obrolan dari Wakanda Forever. Kalau jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share video ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat subscribe Breakdown Channel Universe. Dan follow juga TikTok dan Instagramnya dari Bang Renan sama Della Rosa. Dan jangan lupa follow Instagram teman saya Adi Mas Rama. Terima kasih buat hostnya. Nanti ya. link di deskripsi ya. Oke. Link di deskripsi bawah. Oke, makasih juga buat Bang Rian sama Kak Deros buat undangannya. Makasih. Sama-sama. Kasih Aduh. Oke, seru-seru. sampai jumpa di episode Hero Step berikutnya. Bye bye. Bye-bye.